Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi bab 15 dengan judul pengujian sampel penerimaan per lot berdasarkan atribut. Dengan beranggotakan yang pertama, Yolanda Ratu Lima Boris Marmata, Lucy Dewi Sartika Sitorus, Destar Fitriana, Tira Zahra Nabila, dan Laura Pasena. Materi yang pertama adalah acceptance sampling. Acceptance sampling adalah metode pengambilan keputusan terhadap suatu lot berdasarkan sampel. Konsep dasar acceptance sampling yaitu yang pertama, dengan tujuan utama adalah menilai lot, bukan memperkirakan kualitas populasi. Acceptance sampling bukan untuk pengendalian kualitas sampling, kualitas langsung atau tidak memperbaiki proses, hanya menerima atau menolak lot. Digunakan sebagai alat audit, bukan sebagai cara untuk memeriksa kualitas ke dalam produk. 3 pendekatan penilaian lot. Yang pertama, tanpa inspeksi, atau digunakan jika kualitas pemasok sangat tinggi. Yang kedua, inspeksi 100%, digunakan untuk produk kritis, biaya kegagalan tinggi. Dan yang ketiga, acceptance sampling digunakan jika pengujian bersifat merusak, biaya inspeksi 100% terlalu tinggi, inspeksi penuh secara teknologi, tidak memungkinkan atau terlalu lama, jumlah item sangat banyak atau inspeksi penuh risiko tinggi kesalahan. Kualitas pemasokan bagus tapi belum cukup untuk tanpa inspeksi, dan ada risiko tanggung jawab produk yang serius. Adapun keuntungan dan kekurangan dari acceptance sampling, yang pertama, untuk keuntungan adalah biaya lebih rendah, yang kedua, risiko kerusakan produk lebih rendah, yang ketiga, bisa digunakan untuk pengujian destruktif, yang keempat, membutuhkan lebih sedikit personel inspeksi. Yang kelima, mengurangi kesalahan inspeksi. Yang keenam, penolakan lot mendorong peningkatan kualitas dari pemasok. Yang untuk kekurangan acceptance sampling, yang pertama, risiko penerima lot buruk atau menolak lot baik. Yang kedua, informasi kualitas terbatas. Yang ketiga, memerlukan perencanaan dan dokumentasi. Yang keempat, tidak memberikan pengendalian proses secara langsung. Adapun jenis-jenis dari rencana sampling, yang pertama, rencana tunggal atau single sampling plan, yaitu satu sampel diambil, keputusan berdasarkan jumlah cacat. Jika C lebih besar atau sama dengan, maka diterima, tetapi jika C lebih kecil, maka ditolak. Yang kedua, rencana ganda atau double sampling plan, yaitu 2 tahap pengambilan sampel, keputusan setelah sampel kedua jika perlu. Yang ketiga, rencana berganda atau multiple sampling plan, lebih dari 2 tahap sampling. Yang keempat, sampling berurutan atau sequential sampling, yakni unit diperiksa satu persatu, keputusan dibuat setelah tiap pemeriksaan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu rencana sampling tunggal. Ditentukan oleh N sama dengan jumlah unit dalam sampel, C sama dengan batas maksimum cacat yang dapat diterima. Contoh, N sama dengan 89, C sama dengan 2, yaitu terima jika cacat kurang dari sama dengan 2, tolak jika lebih sama dengan 2. Next. Kurva OC atau operating karakteristik menunjukkan kemungkinan lot diterima berdasarkan proporsi cacat. Dihitung dengan distribusi binomial atau Poisson normal sebagai pendekatan. Kurva ini membantu merancang rencana yang efisien. Inspeksi perbaikan. Jika lot ditolak, dilakukan inspeksi 100% dan perbaikan. Keukuran kinerja penting. AOQ sama dengan kualitas setelah perbaikan. AOQL sama dengan batas maksimum AOQ. ATI atau average total impression sama dengan estimasi beban kerja inspeksi. Selanjutnya, sampling ganda dan multiple. Ganda sama dengan ambil 2 sampel jika keputusan belum jelas. Multiple sama dengan lebih banyak tahap untuk efisiensi inspeksi. Kurangi jumlah unit rata-rata yang diperiksa atau ASN lebih rendah. Sampling sekuensial berdasarkan metode sequential probability ratio test. Cek setelah setiap unit, ambil keputusan atau lanjutkan. Sangat efisien tetapi lebih kompleks secara manual. Next. MIL STD 105E dan variansnya. MIL STD 105E merupakan sistem standar inspeksi berbasis atribut. Ada tiga jenis inspeksi, yaitu normal, diperketat, dikurangi, berdasarkan tingkat kualitas yang dapat diterima atau AQL. DGE Promic Sampling Plan dirancang untuk memberikan batas pada AOQL sama dengan batas maksimum kualitas keluar,
LTPD sama dengan lot terburuk yang masih bisa diterima 10% dari waktu. Contoh, N sama dengan 65, C sama dengan 3, untuk A, OQL sama dengan 3%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel ganda, multiple, dan sekuensial. Dalam praktik pengendalian kualitas, penggunaan rencana pengambilan sampel tunggal seringkali tidak efisien, terutama bila biaya infeksi tinggi atau proses produksi berjalan terus-menerus. Oleh karena itu, dikembangkan metode lain seperti pengambilan sampel ganda, double sampling, multiple sampling, dan sequential atau sequential sampling untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu rencana pengambilan sampel ganda. Dalam rencana pengambilan sampel ganda, 2 sampel diambil secara bertahap. Setelah pemeriksaan sampel pertama, keputusan dapat dibuat untuk menerima, menolak, atau melanjutkan ke sampel kedua tergantung pada jumlah cacat yang ditemukan. Untuk notasi umumnya yaitu N1 sama dengan ukuran sampel pertama, N2 yaitu batas penerimaan sampel setelah N1, C1 batas penerimaan setelah N1, N2 ukuran sampel kedua, dan C2 batas penerimaan setelah total N1 plus N2. Adapun langkah-langkah pelaksananya yaitu yang pertama, ambil sampel pertama sebesar N1 unit, lalu hitung jumlah cacat di D1. Jika D1 kurang dari atau sama dengan C1, maka terima lot. Jika D1 lebih dari C2, maka tolak lot. Dan jika D1 lebih dari C1, namun kurang dari atau sama dengan C2, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu ambil sampel kedua sebesar N2 unit, kemudian hitung total cacat D sama dengan D1 plus D2. Jika D kurang dari atau sama dengan D2, terima lot, namun jika D lebih dari C2, maka tolak lot. Selanjutnya itu rencana pengambilan sampel multiple. Rencana multiple memperluas konsep pengambilan sampel ganda menjadi lebih dari 2 tahap. Setiap tahap memiliki ukuran sampel, batas penerimaan, dan batas penolakan. Jika hasil jatuh di antara keduanya, maka proses dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu rencana pengambilan sampel sequential. Rencana sequential didasarkan pada prinsip sequential probability ratio test atau SPRT yang dikembangkan oleh Abraham Wald. Dalam metode ini, keputusan dibuat setelah memeriksa setiap unit berdasarkan rasio probabilitas kumulatif dari 2 hipotesis berikut, yaitu H0 P sama dengan P1 untuk proporsi cacat yang masih dapat diterima, H1 P sama dengan P2 untuk proporsi cacat yang tidak dapat diterima. Adapun parameter yang digunakan yaitu alpha tingkat kesalahan tipe 1 yaitu menolak lot baik, dan beta tingkat kesalahan tipe 2 yaitu menerima lot buruk. Dengan batas keputusan, batas bawah B sama dengan beta per 1 min alpha, dan batas atas yaitu A 1 min beta per alpha. Untuk rumus umum, logaritma rasio probabilitas log adalah sebagai berikut, di mana D sama dengan jumlah unit cacat sampel, D sama dengan jumlah unit cacat sampai saat ini, N sama dengan total unit yang diperiksa sampai saat ini. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama setelah setiap unit diperiksa, hitung nilai L atau likelihood ratio. Kemudian jika L lebih dari atau sama dengan A, tolak lot. Jika L kurang dari atau sama dengan B, terima lot. Namun jika L lebih dari B dan kurang dari A, lanjutkan inspeksi ke unit berikutnya. Rencana ini sangat efisien, namun pelaksananya secara manual cukup rumit. Oleh karena itu, dalam praktik sering digunakan versi yang dibatasi jumlah unit maksimumnya, disebut sebagai truncate sequential sampling plans. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu deskripsi standar atau MIL STD 105E adalah standar militer yang digunakan untuk menentukan rencana pengambilan sampel berdasarkan yang pertama fokus utama, Enabling Quality Level atau EQL. EQL adalah tingkat kualitas yang masih dianggap dapat diterima. Misalnya EQL 1%, berarti dalam 100 unit barang masih dapat ditoleransi jika maksimal 1 unit rusak. Biasanya digunakan EQL yang
beda untuk cacat minor, mayor, dan kritis. Selanjutnya, 3 jenis infeksi dalam MIL STD 105E. Yang pertama, infeksi normal dilakukan saat awal proses atau ketika kualitas produk stabil menggunakan ukuran sampel standar. Yang kedua, infeksi diperketat. Diberlakukannya jika dalam 5 lot terakhir ada 2 lot yang ditolak. Syarat penerimaan lot lebih ketat, jumlah cacat yang boleh diterima lebih sedikit. Infeksi dikurangi. Diterapkannya jika 10 lot berturut-turut lolos tanpa penolakan. Ukuran sampel lebih kecil, cocok saat pemasokan sudah sangat terpercaya. Next. Langkah penggunaan MIL STD 105E. Yang pertama, tentukan AQL dan level infeksi. Yang kedua, temukan ukuran lot dan kode huruf dari tabel. Yang ketiga, gunakan tabel untuk menentukan N dan C. Yang keempat, siapkan 3 rencana infeksi normal, diperketat, dan dikurangi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, pembahasan yang selanjutnya itu mengenai rencana pengambilan sampel Dotsromic. Rencana pengambilan sampel yang menekankan perlindungan LTPD seperti rencana Dotsromic seringkali lebih disukai daripada rencana pengambilan sampel yang berorientasi pada EQL, seperti yang ada di MIL STD 105E, khususnya untuk komponen dan suku cadang penting. Banyak produsen percaya bahwa mereka terlalu mengandalkan EQL di masa lalu, dan mereka sekarang menekankan ukuran kinerja lainnya seperti bagian yang rusak per juta. Next. Pembahasan pertama yaitu paket AOQL. Tabel Dotsromic memberikan rencana pengambilan sampel AOQL untuk nilai AOQL 0,1, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 7, dan 10% untuk masing-masing nilai AOQL. 6 kelas nilai untuk rata-rata proses ditentukan. Tabel disediakan untuk pengambilan sampel tunggal dan ganda. Rancangan ini telah dirancang sehingga rata-rata total pemeriksaan pada AOQL dan rata-rata proses yang diberikan adalah minimum. Next. Poin yang kedua yaitu rencana LTPD. Tabel LTPD Dotsromic dirancang sedemikian rupa sehingga probabilitas penerimaan lot pada LTPD adalah 0,1. Tabel disediakan untuk nilai LTPD 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 10%. Next. Poin yang terakhir yaitu estimasi rata-rata proses. Seperti yang telah kita amati, pemilihan rencana Dotsromic bergantung pada pengetahuan tentang dampak rata-rata proses pemasok atau persen ketidaksesuaian. Saya kembalikan ke moderator. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa acceptance sampling adalah alat audit, bukan kontrol kualitas utama, dan berguna dalam situasi terbatas dan sebagai bagian dari sistem kualitas total. Dan kolaborasi dengan pemasok dan kontrol proses lebih efisien untuk jangka panjang. Demikian hasil presentasi kami mengenai materi bab 15. Sekian dan terima kasih.